Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat bertemu di dalam acara Masa Depan Cerah bersama Tuhan. Suatu sukacita bagi saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara di sore hari yang berbahagia ini. Di malam minggu, ketika kita berkumpul bersama dengan keluarga, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Tuhan, kita minta hikmat Tuhan, supaya perenungan firman yang akan kita lakukan itu bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya ini. Tuhan yang berdaulat atas sejarah dunia. Bahkan Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami sadar bahwa kami ada semua karena anugerah Tuhan. Karena itu sore hari yang berbahagia ini kami rendahkan hati kami di hadapan Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami atas perlindungan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami sampai saat ini. Kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya karena Tuhan masih punya rencana atas hidup kami. Jika sebentar kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu, kami minta biar Roh Kudus yang berbicara di tengah-tengah kami, Roh Kudus yang membukakan isi hati-Mu kepada kami, biar firman-Mu itu yang menguatkan kami, membawa kami semakin mengenal Tuhan, mengerti kehendak-Mu. Berkati acara ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada sore hari ini adalah menjual kepada Tuhan. Menjual kepada Tuhan. Tentu ini bukan bahasa Alkitab, saudara. Ini bahasa saya, menjual kepada Tuhan. Saya mau mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termaksud wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut,
Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah pesan dari WhatsApp teman. WhatsApp teman memberikan saya dapat pesan, dan pesan itu merupakan kisah yang baru saja terjadi dari seorang petani di Cipanas, saudara, Jawa Barat. Kisah hidup dari seorang petani di Cipanas. Dan pesan itu, kisah itu merupakan kisah nyata di dalam menghadapi masa pandemi ini, saudara. Dan saya baca kisah itu dan saya sangat diberkati, sangat diberkati. Dan saya coba sharingkan tentang kisah itu di beberapa teman, dan beberapa teman juga sangat diberkati. Lebih kurang kisahnya itu seperti ini, saudara. Ada seorang petani di Cipanas, dia mengurus lahan pertaniannya. Dan di lahan pertanian itu ditanami sayuran kangkung, bayam, caisim, dan sawi putih. Jadi jenis sayur-sayuran, Bapak Ibu. Selama berbulan-bulan ia menggarap lahan itu, menyemai bibit dan memupuk serta merawatnya hingga waktu mau panen. Telah diperhitungkan sama petani ini waktu panen dia perkirakan menjelang Lebaran. Karena biasanya pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kalau menjelang Lebaran, harga sayuran akan lebih tinggi, saudara. Dan itu normal, saudara. Normal. Jadi dia prediksi bagaimana sayurnya ini menjelang Lebaran itu pas musim panen. Ternyata, saudara, Indonesia tidak lepas dari pandemi COVID-19. Negara kita mengalami juga yang namanya pandemi ini. Hati sang petani ini mulai resah, saudara. Setiap hari dia mencari informasi tentang perkembangan kondisi, dan ternyata berhembus kabar bahwa pemerintah melakukan PSBB. PSBB. Petani ini salah satu supplier sayuran ke pasar induk di Jakarta, saudara. Dia salah satu suppliernya. Namun dengan adanya PSBB ini, ia tidak bisa lagi menjual sayur ke sana. Tidak bisa. Hatinya mulai gundah. Terbayang bahwa panen kali ini tidak bisa dijual sesuai dengan harapannya. Padahal biasanya kalau panen menjelang Lebaran itu keuntungan dia akan lebih meningkat dibandingkan panen-panen sebelumnya, saudara. Ternyata harapan dia itu ternyata akan sirna. Melihat kondisi itu, Tengkulak berusaha mengambil kesempatan, saudara. Tengkulak datang menawarkan solusi
dengan membeli semua panen sayur, namun dengan harga yang sangat murah, sangat murah. Jadi ini merupakan momentum juga bagi tengkulak, saudara, untuk memanfaatkan keadaan. Tengkulak mengatakan kepada sang petani ini, kami cuma mau membantu saja. Sebenarnya belum tentu juga mau dijual kemana, kami nggak tahu, dia bilang. Orang tidak boleh kemana-mana. Jadi kami mau membantu aja. Jadi kesannya ia ingin menjadi pahlawan bagi petani ini. Lalu sang tengkulak mengatakan kepada si petani itu sih, terserah, kalau mau silakan, kalau tidak mau ya nggak apa-apa. Kita hanya kasihan saja. Sayuran kalau nggak dipanen kan sayang, dia bilang. Jadi itu menjadi caranya tengkulak untuk menekan harga serendah-rendahnya. Petani ini sempat bimbang, saudara. Harga beli tengkulak tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Seandainya setara dengan modal pun, sudah rugi tenaga, waktu. Apalagi si tengkulak ini membeli dengan harga di bawah modal. Jadi ruginya akan banyak sekali. Teman-teman petani ini banyak juga akhirnya yang menjual ke tengkulak tersebut. Karena mungkin mereka panik daripada nggak dapat duit sama sekali. Ya udahlah, dijual walaupun rugi, saudara. Dijual kepada tengkulak walaupun rugi. Lalu si tengkulak ini berkata kepada petani ini, saudara, itu Asep jualnya ke saya loh. Daripada sudah dipetik, dibawa ke Jakarta, di jalan nanti disuruh putar balik, rugi ongkos, rugi tenaga, mau dikemanain nanti sayurnya. Itulah cara tengkulak untuk memanas-manasi petani ini, saudara. Namun petani ini memilih untuk bersabar dan tidak reaktif. Dia tidak terpancing dengan statement-statement dari tengkulak ini, saudara. Dia coba menenangkan diri untuk berpikir jernih apa yang harus dia lakukan. Lalu dia menjawab sang tengkulak, nanti saya diskusikan dulu sama orang rumah ya. Itulah jawaban sang petani diplomatis kepada tengkulak tersebut. Ya terserah, jangan lama-lama ya, ntar keburu kehabisan duit saya sama yang lain. Ini merupakan jurus pamungkas dari tengkulak untuk sedikit menekan sang petani. Ya, jadi dia katakan, ya terserah. Yang pasti jangan terlalu lama-lama. Ntar uang kami habis loh, nggak bisa beli sayurmu. Ditunggu sampai seminggu sebelum lebaran saja, Pak. Siapa tahu ada perubahan peraturan. Itu nasihat istrinya, saudara. Istri dari petani ini. Tiba sepekan sebelum hari raya, Bapak Ibu, keadaan tidak kunjung membaik. Sedangkan harga semakin lama semakin hancur, saudara. Semakin lama semakin hancur. Sang petani ini semakin sedih, saudara. Dijual ke tengkulak tetap rugi, tetapi dibiarkan harga semakin hancur, saudara. Sampai suatu saat pagi-pagi si petani ini ke kebun, saudara. Ke kebun dan dia berjalan-jalan di kebun sambil dia terus berdoa. Dia berdoa, dia melepaskan pandangannya ke hamparan sayur yang subur dan segar serta hijau, saudara. Air matanya mulai menetes, membasahi pipinya. Disentuhnya daun-daun sawi itu lembut, seraya dia berdoa. Dia bilang gini, Tuhan, berikanlah hambamu petunjuk agar kami tidak salah melangkah.
Beri hambamu kekuatan dan ketenangan menghadapi semua ini. Hamba percaya tidak ada yang sia-sia atas segala ciptaanmu. Doa sang petani pagi itu di antara pepohonan sayur-sayuran di kebunnya dia. Dia hanya memohon itu kepada Tuhan, sambil meneteskan air mata, mengingat perjuangan dia untuk merawat sayur-sayuran itu, saudara. Sepulang dari kebun saudara, dia mulai mendengar berita bahwa betapa banyak orang yang tidak mampu. Bahkan untuk sekedar membeli makan, membeli lauk pauk dan sayur mereka pun gak mampu. Gak mampu. Jadi mendengar berita itu, akhirnya petani ini memiliki keyakinan yang mungkin tidak pernah dimiliki orang, atau dia pun baru dapat ide itu, saudara. Dia berniat ingin menjual sayuran itu hari itu juga. Dia ingin hari itu dia jual sayuran itu. Dan ia menjual semua sayurannya bukan kepada manusia, saudara. Dia berniat menjual sayuran itu bukan kepada manusia, melainkan kepada pemilik rezeki, yaitu kepada pencipta manusia. Dengan menatap, ia berkata, "Aku akan menjual semua sayuran ini kepadamu Tuhan," katanya. Jadi dia berniat menjual sayuran itu kepada Tuhan. Jika semua pasar tidak mampu membeli dengan harga yang pantas, maka aku yakin hanya engkaulah yang sanggup membayar dengan harga terbaik. Itulah ide yang tercetus di dalam pikiran dan hati si petani ini, saudara. Dia punya ide menjual sayuran itu kepada Tuhan. Lalu setelah dia berdoa seperti itu, dia berkata, "Aku akan panen semua sayuran ini, dan aku akan antarkan kepada makhluk ciptaanmu yang membutuhkan." Jadi cara dia menjual kepada Tuhan, dia bagikan sayuran itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Dia berseru kepada Tuhan sambil berderai air mata. Dia bilang bahwa saya akan jual ke Tuhan, aku akan antarkan kepada makhluk ciptaanmu yang membutuhkan. Saat itu persisnya tanggal 26, saudara. Masih sangat pagi. Sang petani ini mengantarkan sayur-sayurannya dengan gerobak. Diantarkan ke pesantren yang ada di sekitar tempat tinggal petani ini. Diambil semua sayuran ini, ambillah semua sayuran ini. Sudah dibayar, saya hanya diminta mengantar ke sini. Jawab petani ketika ditanya berapa harga semua sayuran tersebut. Jadi dia antar ke pesantren. Dia bilang, "Ini sayuran sudah ada yang bayar, kalian tinggal mengambil." Setelah dia mengantar ke pesantren tempat tinggalnya dia, si petani ini mengantar ke rumah sakit. Dia antar ke puskesmas, diantar ke masjid, diantar ke kampung pemulung, lalu dibagi-bagikan ke tetangga-tetangganya, sampai ke balai desa juga. Dia kasih, saudara. Dan semua dia kasih gratis. Dan dia bilang bahwa sudah ada yang membayar. Kalian tidak perlu bayar lagi, semua sudah dibayar. Setelah selesai, si petani ini membagikan semua sayur hasil kebunnya. Dia pulang dengan badan
yang amat kelelahan. Kakinya pegal-pegal, sakit semua saudara. Karena dia dari pagi sampai malam saudara, membagikan sayurnya sampai habis satu kebun saudara. Namun entah bagaimana setelah dia sampai di rumah saudara, dia bahagia. Hatinya bahagia, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa khawatir, tidak ada penyesalan atas kekonyolan yang dia kerjakan berserta keluarganya seharian. Yang dia rasakan ada sebuah kepuasan, ada sebuah kebahagiaan di dalam hatinya. Walaupun tidak ada serupiah pun yang dia bawa pulang dari hasil penjualan sayurnya itu. Tapi dia tetap bisa bahagia. Keesokan harinya Bapak Ibu, keesokan harinya, tiba-tiba seorang menghubungi bapak ini lewat WhatsApp, WA. Dari nomor yang tidak dikenal. Dia mendapat pesan singkat dari orang yang tidak dikenal. Pesan itu lebih kurang seperti ini, saudara. Pak Ade, ternyata bapak petani ini namanya Ade, saudara. Pak Ade, saya Imron. Kita belum pernah jumpa, tapi saya dengar tentang bapak dari Pak Kades. Ternyata kepala desanya menceritakan apa yang dilakukan oleh Pak Ade ini kepada seorang bapak yang bernama Pak Imron, saudara. Bahwa bapak panen lalu dibagikan gratis kepada warga. Itu pesan dari Pak Imron kepada Pak Ade. Kalau boleh, saya ingin menitip berkat, kata Pak Imron lewat pesan singkatnya. Mungkin tidak banyak, namun semoga bermanfaat untuk membeli benih dan pupuk agar Bapak bisa tetap bertani setelah ini. Apakah boleh saya minta nomor rekening Bapak? Demikian pesan singkat yang diterima oleh Pak Ade, si petani yang membagi-bagikan hasil kebunnya, saudara. Tentu Pak Ade tidak berharap banyak, saudara, dari pemberian Pak Imron, karena memang dia sudah ikhlas. Jika ditaksir, saudara, jika ditaksir, ternyata sang tengkulak itu menawarkan memborong sayurnya semua cuma harga 1,5 juta. Itu yang membuat dia tidak mau melepas. Karena apa? Karena modalnya sudah 3,5 juta, saudara. Itu belum tenaga. Jadi itulah yang membuat dia tidak mau melepas sayurnya ke tengkulak, karena ternyata sang tengkulak itu hanya menawarkan harga 1,5 juta. Sementara modal yang dia keluarkan itu sudah 3,5 juta. Dan dia berharap panen kali ini dia mendapatkan 5 juta, saudara. Dia berharap bisa dapat 5 juta. Tidak banyak-banyak sebenarnya. Tapi bagi sang petani itu, ini sudah cukup banyak bagi dia dan memuaskan dia. Namun karena sayurnya ini dijual kepada Tuhan, nah ini yang luar biasa, saudara. Sayurnya ini dijual kepada Tuhan, maka harga yang diberi adalah harga yang terbaik. Dia tidak pernah menyangka ternyata Pak Imron rekeningnya bukan 1,5 juta, bukan 3,5 juta, ternyata ditransfer seharga senilai 10 juta. 2 kali lipat dari harapan penjualan normalnya dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saya membaca kisah ini, saudara, saya melihat bagaimana keajaiban Tuhan itu.
Saudara ingat ketika saya berbicara beberapa waktu yang lalu kita merenungkan tentang melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu melayani orang-orang yang gak mampu, saudara. Jika kita melakukan itu kepada orang-orang yang gak mampu, maka Tuhan akan membalaskan kepada kita di luar ekspektasi kita. Pak Ade ini tidak pernah berharap bahwa dia akan dapat uang dari Pak Imron. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam ketika dengan tulusnya ia membagikan sayurnya kepada orang-orang yang gak mampu, kepada orang-orang yang kesulitan. Hal itulah yang kita temukan, saudara. Kisah yang kita baca tadi di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 16. Saya mengingat kisah Pak Ade ini, saya teringat dengan kisah yang ada di 1 Raja-Raja 17. Saat itu karena orang Israel menyembah berhala dan memberontak kepada Tuhan, akhirnya Tuhan murka kepada orang Israel, sehingga mereka mengalami masa kekeringan panjang, saudara. Mereka mengalami masa kekeringan, dan di Israel, saudara, kalau sudah terjadi kekeringan, berarti akan terjadi masa-masa sulit. Karena saat itu mereka hidup dari pertanian, saudara, dan juga ternak. Kalau terjadi masa-masa kekeringan, berarti mereka nggak bisa lagi bercocok tanam, nggak bisa lagi berkebun, berternak, saudara. Dan saat itu terjadi kekeringan yang panjang, tidak datang hujan, saudara. Tidak datang hujan. Di negeri itu, di daerah Sidon, persisnya di Sarfat, saudara, ada seorang janda beserta seorang anak perempuan. Janda beserta seorang anak perempuannya, saudara. Janda ini pun mengalami dampak yang sama. Jadi ketika negeri itu mengalami masa kekeringan, janda ini pun tidak luput dari masa-masa sulit itu. Begitu beratnya kehidupan saat itu, sampai suatu titik janda ini tidak punya apa-apa lagi, kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan itu tinggal persediaan untuk makan sekali. Setelah itu janda ini dan anaknya tidak punya lagi persediaan untuk makan, saudara. Nggak punya. Setelah itu mereka akan mati. Alkitab katakan gitu, saudara. Janda ini mengatakan gitu. Dia sudah nggak punya apa-apa lagi. Namun yang menarik, saudara, dalam kondisi yang sangat sulit ini, sang janda tidak putus asa. Dia tidak meratapi nasib. Dia tidak menangis. Tidak, saudara. Dia tidak stres di rumah. Tidak. Ternyata dalam kondisi yang sangat sulit itu, janda ini tetap optimis. Dia tetap mencari kayu bakar, saudara. Dia tetap mencari kayu bakar, walaupun persediaan makanannya hanya tinggal sekali, saudara. Selama masih dia bisa bekerja, dia tetap bekerja. Di tengah-tengah masa sulit itu, saudara, ini yang menarik. Di tengah-tengah masa sulit, di tengah masa ketidakpastian itu, justru Tuhan mengutus Elia kepada janda tersebut. Dan janda tersebut harus memelihara sang nabi. Ini luar biasa, saudara. Jadi Elia pun mengalami masa sulit. Sebelumnya dia dipelihara oleh burung gagak di sungai Kerit, saudara. Sampai akhirnya sungai Kerit itu kering.
Tuhan suruh Elia bukan kepada orang kaya. Tuhan suruh Elia kepada janda, yang sebenarnya janda ini pun sudah tinggal menunggu kematian. Kehadiran Elia ke rumah sang janda justru memberikan beban kepada sang janda ini, saudara. Memberikan beban. Coba kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10. Perhatikan. Sesudah itu, Elia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Bapak Ibu, di musim kering saat itu, air itu sangat berharga. Air itu sangat berharga, saudara. Jadi orang pasti berusaha menyimpan air, saudara. Dan tidak sembarangan mengeluarkan airnya. Karena terjadi musim kering panjang. Tapi justru yang berharga bagi janda ini, itu yang diminta oleh Elia, saudara. Ini menarik. Mungkin saat itu persediaan airnya janda ini masih sedikit banyak, saudara. Makanya dia tidak keberatan ketika Elia meminta air kepada sang janda, dia langsung pergi. Namun, ini yang mulai terjadi sedikit masalah. Ketika perempuan ini pergi mengambil air, di ayat 11 katakan, ketika perempuan itu pergi mengambil airnya, ia berseru lagi, belum air dikasih. Elia sudah minta lagi yang lain. Dia katakan seperti ini, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Sudah minta air, minta roti lagi, saudara. Coba. Bapak Ibu, coba saudara bayangkan, di tengah-tengah masa krisis, saudara tinggal punya beras sekali makan. Tiba-tiba seorang pendeta datang ke rumah saudara, dan pendeta itu bilang gini, "Kasih aku makan. Kasih aku makan." Saya yakin banyak orang akan bilang, "Waduh, pendeta ini betul-betul nggak tahu diri. Sudah janda, miskin, masih minta makan lagi kepada janda ini." Saya yakin akan banyak orang punya penilaian seperti itu. Tapi itulah yang dialami janda ini, saudara. Sudah janda, miskin, punya anak satu perempuan, didatangi oleh seorang nabi. Nabi malah minta makan, saudara. Bukannya membantu, malah minta makan. Jawaban janda ini, saudara, perhatikan. Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu." Lihat. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup." Luar biasa, perempuan ini mengakui bahwa Tuhan itu hidup. Jadi kemungkinan besar janda ini orang yang menghormati Tuhan. Makanya dia bisa menghormati hamba Tuhan. Makanya dia bisa menghargai Elia. "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu bakar. Kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati." Lihat, perempuan ini bilang, "Om, saya nggak punya makanan.
Saya nggak punya roti. Saya ini tepung dalam buli-buli. Kami akan olah itu sekali makan. Habis itu kami tinggal tunggu kematian. Tapi jawaban Elia, lihat. Tetapi Elia berkata, takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Coba bayangkan, ada seorang janda, punya seorang anak perempuan, dia cuma tinggal punya beras sekali makan. Tiba-tiba pendeta datang ke sana, saudara. Salam, salam om, kata pendeta. Tiba-tiba pendeta bilang gini, kasih saya makan dong. Kasih saya makan. Lalu sang janda bilang, waduh om, saya nggak punya nasi om. Saya tinggal punya beras sedikit aja, tinggal segenggam. Habis itu kami makan, saya masak buat anak saya dan saya. Kami makan, setelah itu kami menunggu kematian. Lalu sang pendeta bilang gini, udahlah, pokoknya kamu masak dulu buat aku. Aku makan dulu. Setelah itu kamu masak buat kamu dan kamu makan. Kira-kira kalau saudara ketemu sama pendeta model kayak gini, apa yang saudara lakukan? Saya yakin tidak sedikit orang akan bilang, waduh ini pendeta super tega ini. Ini pendeta super tega. Tapi itu yang dialami oleh janda ini, saudara. Ketika dia tidak punya roti, dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, dia minta makan kepada janda. Dia bilang, buat dulu buat aku, kasih aku makan dulu, setelah itu kamu baru makan. Tapi lihat, tidak cukup sampai di situ. Elia sedang membawa sang janda ini kepada level iman, saudara. Selanjutnya dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi ternyata, saudara, Tuhan itu meminta bukan untuk membinasakan kita. Tuhan meminta sesuatu karena Tuhan ingin memelihara. Ketika Tuhan minta itu dari janda ini, saudara, persediaan terakhirnya sebenarnya Tuhan itu mau memelihara sang janda. Rasa percaya dan ketaatan janda di Sarfat kepada Nabi Allah membuat dia mengalami mujizat dan pemeliharaan Tuhan. Ternyata, saudara, dia percaya kepada Nabi Allah. Bukan cuma percaya, dia taat. Itulah yang membuat Tuhan memelihara dia. Di tengah-tengah masa krisis, di tengah-tengah masa-masa sulit, Tuhan itu sedang menarik iman kita kepada dia, rasa percaya kita kepada dia. Dan Tuhan itu sedang melihat ketaatan kita, saudara. Saya pikir apa yang terjadi pada janda di Sarfat ini sangat relevan dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin tidak sedikit dari antara kita yang hari ini berkata, saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Mungkin hidup saya tinggal 1 minggu. Mungkin hidup saya tinggal 1 bulan. Habis itu saya sudah nggak tahu mau ngapain. Bapak Ibu, cari apa kehendak Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita dan taatlah. Sekalipun apa yang Tuhan mau itu kesannya nggak masuk akal dan tidak manusiawi. Apa yang dilakukan janda ini, saudara? Dan apa akibatnya?
Di ayat 15 sampai 17 sampai 16 dikatakan, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Jadi ketika Elia bilang, oke, silakan buat, tapi buat dulu untukku, habis itu buat untukmu dan anakmu, kasih aku makan dulu, baru kamu makan. Ketaatan dari janda ini, saudara, apa yang perempuan itu, dia dan serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya, tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ini luar biasa, saudara. Luar biasa. Ketaatan dia membuat dia mengalami mujizat. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini hari-hari yang cukup berat. Banyak orang mengalami masa-masa sulit. Mungkin tidak sedikit yang mulai putus asa. Tidak sedikit yang mulai apatis. Tidak sedikit yang sudah mulai berpikir macam-macam, saudara. Tetapi mari kita belajar dari janda ini, saudara. Sekalipun masa sulit, dia tetap tenang. Dia tetap hidup seperti biasa hidup. Harus cari kayu api, dia cari kayu api, saudara. Walaupun di rumah tinggal segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan dia tetap percaya sama hamba Tuhan. Saya melihat apa yang sedang terjadi di media sosial, saudara. Banyak orang sudah tidak percaya sama hamba Tuhan. Apalagi itu berbicara tentang keuangan. Banyak anak Tuhan sedang diarahkan untuk mencurigai hamba-hamba Tuhan. Banyak. Saya ikut grup di Facebook, saudara. Di situ pengajarannya terkesan mencurigai hamba-hamba Tuhan. Sebenarnya itu perangkap iblis, saudara. Perangkap iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa krisis, kadangkala Tuhan minta apa yang tersisa dari apa yang kita miliki. Tuhan minta. Tetapi sebenarnya Tuhan minta bukan, Tuhan ingin membinasakan kita, bukan. Tetapi Tuhan mau supaya kita hanya bergantung kepada Dia. Supaya kita hanya bergantung kepada Dia. Ketika kita hanya bergantung dan berharap kepada Tuhan, saat itulah kita melihat mujizat dan pemeliharaan Tuhan. Saya tidak sedang suruh saudara kasih uang ke pendeta, bukan. Tetapi di tengah-tengah masa krisis ini, tenangkan diri di hadapan Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Kalau janda ini disuruh Tuhan memberi makan Elia, mungkin saudara Tuhan suruh beda. Sama seperti Pak Ade yang kita baca tadi, yang di Jawa Barat. Tuhan suruh dia apa? Memberikan semua hasil kebunnya kepada orang-orang miskin, kepada masyarakat yang gak mampu. Justru dia berikan semuanya itu. Yang terpenting bukan pemberian saudara. Yang terpenting adalah hati kita yang tidak bergantung kepada apa yang kita miliki. Yang terpenting adalah hati kita yang hanya bergantung kepada Tuhan. Ketika Tuhan minta, atau Elia minta dari janda ini makan, Tuhan sedang mengajari kepada janda ini supaya dia tidak menggantungkan kenyamanannya kepada sisa tepung
dan minyak yang ada di rumahnya, tetapi menggantungkan hidupnya hanya kepada Tuhan, mempercayakan hidupnya. Ketika kita bilang kita mempercayakan hidup kita, itu harus dibuktikan dengan ketaatan kita akan apa yang Tuhan suruh. Mari, di tengah-tengah masa pandemik yang begitu sulit hari-hari ini, cari kehendak Tuhan dalam hidup kita. Cari apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Lakukanlah itu, sekalipun itu berat, sekalipun itu nggak masuk akal. Karena di balik ketaatan itu, saudara dan saya akan melihat mujizat dan pertolongan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat renungan firman pada sore hari ini. Kalau janda di Sarfat bisa percaya sepenuhnya kepada Elia, mampukan kami untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Buat kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan bisa memelihara janda di Sarfat di masa-masa sulit, di musim kering, kami percaya Engkau Tuhan yang akan memelihara umat-Mu di masa-masa pandemi ini Tuhan. Apapun keberadaan anak-anak-Mu saat-saat ini, bawa kami mengerti kehendak-Mu. Beri kami hati yang taat kepada kehendak-Mu, sehingga kami melihat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan pertolongan Tuhan sempurna atas hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan renungan ini. Berkati bangsa ini Tuhan. Tidak henti-hentinya kami berdiri mewakili bangsa ini di hadapan Tuhan, meminta anugerah Tuhan, meminta belas kasihan Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan Yesus yang sanggup memulihkan bangsa ini. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Engkaulah yang berdaulat atas alam semesta, atas jagat raya. Engkaulah Tuhan yang berdaulat atas sejarah dunia. Buat kami mengerti apa kehendak-Mu atas bangsa ini. Buat umat-Mu mengerti apa kehendak-Mu atas bangsa ini. Buat gereja-Mu mengerti apa kehendak-Mu atas bangsa ini. Biar kami bisa menjadi berkat atas bangsa ini. Berkati pemerintahan bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo. Berkati semua para menteri beserta semua staf-stafnya. Berkati semua gubernur, semua wali kota, semua bupati, semua camat, lurah, desa, dan semua pegawai negeri sipil yang Tuhan percayakan mengelola bangsa ini. Beri mereka hikmat bijaksana, takut akan Tuhan. Biar setiap kebijakan-kebijakan yang mereka buat, itu kebijakan yang berasal daripada Tuhan. Orang jahat atas bangsa ini biar digagalkan dalam nama Yesus. Berkati TNI Polri yang dipercayakan untuk menjaga keamanan di bangsa ini. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan, lindungi mereka, lindungi keluarga mereka. Berkati semua para medis yang menolong orang-orang yang kena COVID Tuhan. Semua dokter, semua perawat, semua orang yang bekerja di rumah sakit, semua orang yang bekerja di puskesmas, Tuhan jagai, Tuhan lindungi mereka. Beri kekuatan, berikan kesehatan, hikmat bijaksana Tuhan. Damai sejahtera-Mu yang menyertai mereka. Lindungi mereka dari COVID-19. Lindungi keluarga mereka. Kami bersyukur. Tolong juga bangsa ini untuk bisa keluar dari krisis ekonomi Tuhan. Berkati bangsa ini Tuhan. Berkati Indonesia. Berkati JJKP, tempat di mana kami siaran pada hari ini Tuhan. Biar damai sejahtera, sukacita, kebenaran-Mu tinggal di tempat ini. Apa saja yang dikerjakan di tempat ini Tuhan buat berhasil. Kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, acara kita selesai. Sampai ketemu hari Senin jam 6 sore dengan tema yang berbeda. Besok jangan lupa
saudara bisa mengikuti ibadah online MDC Tulungagung. Saudara masuk ke YouTube, masuk lewat channel MDC Tulungagung, pilih ibadah online besok. Mulai jam 6 saudara sudah bisa mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati kita.